Bismillahirrahmanirrahim. Salam brilian. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya lahir di Selayar tanggal 31 Desember 1993. Usia saya saat ini 31 tahun. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya lulusan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknologi Pertanian. Awal mula saya berkarir di BRI Kanca Benteng Selayar pada tanggal 1 Juni 2017, di mana pada saat itu saya menduduki jabatan sebagai petugas layanan. Pada saat itu kurang lebih 2 tahun di petugas layanan ini saya lebih ke jabatan sebagai petugas ATM. Nah, tidak lama kemudian saya juga pernah menjadi PJS, teller, dan CS. Jadi kurang lebih 2 tahun itu saya sudah pernah menjadi petugas ATM, PJS, CS, dan teller. Nah, selanjutnya saya ditarik ke belakang untuk menjadi petugas logistik, di mana pada saat saya menjabat sebagai petugas logistik itu kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah kurang lebih 3 tahun, saya kemudian ditarik kembali menjadi sekretaris. Nah, di sekretaris ini saya cuma menjabat selama kurang lebih 6 atau 7 bulan. Selanjutnya saya ditarik kembali menjadi petugas layanan, di mana saat saya menduduki petugas layanan, tidak lama kemudian petugas layanan dihapus. Namun alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan untuk masih bisa bekerja di BRI Kanca Benteng Selayar, yaitu pada tanggal 1 Maret 2023 saya ditarik kembali menjadi frontliner yaitu CS sampai sekarang. Baik, itu untuk perkenalan diri saya. Selanjutnya adapun yang saya ketahui tentang RM Dana dan Transaksi, di mana jabatan ini yang saya pilih dalam BBOP tahun 2025 ini, di mana RM Dana dan Transaksi itu adalah jabatan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan hubungan dengan nasabah dalam hal pengelolaan dana dan transaksi. Beberapa tugas dan tanggung jawab RM Dana dan Transaksi di BRI yaitu mengembangkan dan memelihara hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa Bank BRI. Juga dapat mengidentifikasi kebutuhan nasabah dan memberikan solusi yang tepat dalam hal pengelolaan dan transaksi, mengelola dan memantau rekening nasabah termasuk rekening giro, tabungan, dan deposito, dan juga membantu nasabah dalam melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan penarikan dana. Menawarkan produk dan jasa Bank BRI yang relevan dengan kebutuhan nasabah seperti kartu kredit, pinjaman, dan investasi. Adapun strategi yang dapat RM Dana lakukan itu yaitu mengenal nasabah, di mana kita harus mampu memahami kebutuhan dan preferensi nasabah untuk menawarkan produk jasa, dana dan jasa yang tepat. Dan kedua itu membangun hubungan yang kuat dengan nasabah untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu untuk kelebihannya produk dana Bank BRI itu jaringan yang luas, di mana Bank BRI memiliki jaringan di seluruh Indonesia. Produk tabungan variatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, layanan digital seperti Brimo dan SMS notifikasi, di mana aplikasi Brimo tersebut itu sudah sangat memudahkan dan nasabah dalam bertransaksi finansial maupun non finansial. Nah, adapun kelemahannya yaitu masih mengenakan biaya administrasi sebesar 6.500 untuk transfer antar bank, dan masalah pada layanan online seperti kendala server atau perbaikan fitur yang dapat mengganggu aktivitas transaksi nasabah. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika saya disuruh memilih strategi yang mana yang akan saya gunakan untuk mencapai target, di mana poin A, mengelola di bawah 10 nasabah dengan portofolio besar, atau poin B, mengelola di atas 10 nasabah dengan berbagai macam portofolio bisnis. Maka saya akan memilih untuk mengelola di bawah 10 nasabah dengan portofolio besar. Alasannya karena dengan mengelola kurang dari 10 nasabah, saya dapat fokus pada nasabah yang memiliki potensi besar untuk mencapai target. Saya dapat memahami kebutuhan dan preferensi mereka
dengan lebih baik dan menawarkan solusi yang lebih tepat. Dan dengan mengelola nasabah dengan jumlah yang lebih sedikit, saya dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan personal dengan mereka. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas sehingga nasabah meningkat kemungkinan mereka untuk melakukan transaksi dengan saya. Juga dengan mengelola nasabah kurang dari 10, memungkinkan saya mengelola waktu lebih efisien. Namun perlu diingat bahwa setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk opsi kedua pun, mengelola lebih dari 10 nasabah dengan berbagai macam bisnis juga dapat efektif jika dilakukan dengan strategi yang tepat. Mungkin itu saja perkenalan dan jawaban. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.